bagus. Kita keluar juga nggak boleh, makanya keluar jauh-jauh kalau nggak perlu ada kepentingan. Jadi kita untuk melakukan latihan, kita menghilangkan kejenuhan di rumah itu mungkin ada tipsnya apa Pak Jarwo? Baik, untuk latihan di rumah untuk para pemain bola voli memang tetap mengembangkan dari 3 komponen utama dari latihan fisik. Kalau itu latihan fisik yang bisa dilakukan misalkan seperti Oke, selamat siang teman-teman Yusumania. Kali ini kita akan bikin video tentang coaching klinik yang pada hari ini akan diisi sama Pak Jarwo. Beliau itu adalah pelatih, dosen, dan penggerak olahraga di Yogyakarta juga. Pada siang hari ini beliau akan memaparkan tentang penulisan buku tentang perkembangan bola voli modern. Selamat siang Pak Jarwo. Selamat siang. Untuk perkembangan bola voli modern menurut Pak Jarwo itu seperti apa sih sampai Pak Jarwo itu menuliskan buku? Menurut Pak Jarwo seperti apa? Baik, menurut hemat saya bahwa perkembangan bola voli saat ini sangat pesat, di mana perbola volian dengan aturan yang terbaru dari FIVB yaitu rally point, maka dalam teknik maupun strategi pelatih dia harus menyesuaikan dengan adanya perkembangan aturan atau rules dalam perbola volian modern. Seperti itu. Oke, terus tentang tujuan nulis buku dulu Pak Jarwo. Tujuan Pak Jarwo menulis buku tentang perkembangan bola voli modern itu tujuannya apa sih? Mungkin kan teman-teman Yusumania pengen tahu juga. Sementara ini kan perkembangan buku tentang voli kan jarang sekali beredar. Bahkan teman-teman dari Yusumania juga mungkin belum punya juga ya. Menurut Pak Jarwo seperti apa? Tujuan awal saya menulis buku tentang perkembangan voli modern ini adalah sebagai tambahan pengetahuan atau wawasan bagi pelatih. Karena sementara ini para pelatih mendapatkan wawasan atau pengetahuan hanya melalui diskusi ilmiah ataupun penataran pelatih, lisensi pelatih, penataran yang diselenggarakan baik itu daerah maupun nasional. Namun untuk dari buku referensi sendiri yang berbahasa Indonesia sangat jarang, bahkan mungkin sangat minim, yang itu diterbitkan oleh beberapa pelatih. Untuk isi dari buku sendiri itu apakah diriset secara langsung atau memang pengetahuan atau pengalaman Pak Jarwo dari semenjak jadi atlet ya? Mungkin perlu Yusumania ketahui sebelum Pak Jarwo jadi pelatih dan dosen, beliau adalah salah satu pemain voli juga. Pernah berkiprah di nasional Pak Jarwo? Ya. Tahun berapa? Tahun 2003. Pada event apa? Pada event pelajar ASEAN, waktu itu mewakili Indonesia dalam event Asian School Games di Gor Amung Robun. Oke, terus yang kembali lagi ke buku, untuk yang ini Pak, ini kan ada daftar bukunya banyak nih, makanya daftar isinya ya. Ada paradigma bola voli modern. Nah, paradigma bola voli modern itu seperti apa? Mungkin Pak Jarwo bisa sedikit memberikan wacana atau cerita lah tentang hal. Ya, paradigma bola voli modern adalah konsep di mana perbola volian itu sekarang mengalami perubahan, di mana yang dulu menggunakan total volleyball, kemudian yang terbaru saat ini menggunakan spesialisasi, salah satunya seperti itu. Jadi total volleyball itu yang dulu menyita waktu cukup panjang pada saat pertandingan, kemudian membutuhkan kemampuan yang lebih dari seorang pemain. Sedangkan paradigma bola voli modern menggunakan spesialisasi, di mana masing-masing pemain memiliki kemampuan yang terfokus pada salah satu spesialisasi. Misalkan setter, kemudian libero, kemudian middle blocker, kemudian open spike, all round, dan sebagainya. Seperti itu. Oh gitu. Mungkin dari teman-teman Yusumania juga pernah mengalami mungkin ya, dulu zaman waktu belum ada spesialisasi, main volley itu kalau di tengah dia akan otomatis jadi quicker ya, apapun posisinya kecuali tosser ya mungkin ya. Kalau dia posisinya tengah akan jadi tosser jadi quicker ya.
Nah, terus nggak ada namanya outside hitter, nggak ada namanya cosine, all round, nggak ada. Terus untuk perkembangan bola voli di Indonesia sekarang itu menurut Pak Jarwo seperti apa sih? Baik, dengan prestasi terakhir kemarin untuk tim putra khususnya, kita masih mampu bersaing di SEA Games, masih mendapatkan juara 1. Namun untuk yang putri kita masih berat. Jadi meskipun kita masih memakai tenaga untuk pelatih dari luar untuk bisa menunjukkan prestasi yang maksimal. Sementara kemarin sebelum dipegang pelatih yang dari luar ini, kita masih berada di runner up untuk menjadi juara 1 masih sangat berat. Meskipun juga kita melihat dari perkembangan dari negara lain seperti Thailand juga mengalami regenerasi, sehingga kita memiliki peluang yang lebih kemarin untuk tim putranya. Tetapi untuk ke internal Indonesia sendiri ya masih terjadi beberapa konflik di antara pengurus maupun di organisasi, masih perlu reorganisasi. Jadi untuk pembinaan bola voli di Indonesia sebaiknya memang perlu diadakan suatu peningkatan yang lebih lagi agar lebih maksimal hasilnya, terutama untuk yang putri. Untuk event SEA Games kita perlu berpikir panjang, itu Mas. Oke, mungkin untuk masalah kepelatihan ya Mas, itu kan menyangkut kepelatihan. Di sini kan ada juga ditulis tentang di buku itu di filosofi pelatih modern. Itu seperti apa? Yang dimaksud Pak Jarwo filosofi pelatih modern itu seperti apa sih? Baik, filosofi itu adalah cara pandang seorang pelatih terhadap tujuan yang akan dia raih. Karena beberapa pelatih itu kalau ditanya tentang apa filosofi yang dia miliki, kadang dia tidak punya filosofi. Nah, padahal itu sudut pandang ataupun prinsip hidup, kepercayaan hidup yang dia miliki. Beberapa pelatih yang saya wawancarai terkait untuk di buku ini ada 3 orang. Beliau menyampaikan beberapa hal seperti Pak Putut, kemudian Pak Sigit, kemudian Pak Barsah. Beberapa yang saya wawancarai memiliki filosofi kepelatihan yang berbeda, dan ini mencerminkan mewujudkan masing-masing dari individu pelatih tersebut. Sehingga filosofi ini merupakan fondasi yang sangat penting bagi seorang pelatih. Apa filosofi yang baik bagi dirinya, dan masing-masing orang memiliki filosofi yang berbeda tergantung pengetahuan dan juga tujuan yang dia raih. Terus untuk Pak Jarwo sendiri sebagai seorang pelatih, lisensinya apa ya? Lisensi tertinggi ya? Untuk lisensi, alhamdulillah saya punya FIVB level 3 Train of Trainer yang terakhir kemarin saya peroleh di Mesir, dan alhamdulillah ini satu-satunya di Indonesia untuk saat ini untuk yang level 3 semua. Wah, alhamdulillah. Terus untuk yang maksudnya yang kembali ke yang total football, total volleyball sama spesialisasi. Kalau zaman dulu waktu saya masih ingat zamannya masih Dietmar Joko Sigit, itu di tim nasional. Itu waktu itu yang pelatih asing dari sini, Mr. Lee itu masih pakai total volleyball. Nah, jika diterapkan di tren sekarang, volley sekarang yang semua pakai spesialisasi, itu gimana? Mr. Lee awal itu sudah memulai untuk spesialisasi, dan saat ini pun tahun 2029 kemarin Mr. Lee juga masih dipercaya Indonesia karena dia sangat tahu benar karakter atlet Indonesia. Dia juga sudah mulai mengembangkan lagi yang dulunya itu spesialisasi model zaman dahulu, dalam artian posisi antara quicker dan juga setter, kemudian open spike dan juga setter itu yang di depan mengalami perubahan dan perkembangan. Jadi Mr. Lee pun seorang pelatih asing, dia juga update terus tentang pengetahuan perkembangan tentang bola voli yang terkini dengan mensiasati aturan-aturan yang diterapkan dari FIVB, sehingga permainan bola voli akan lebih efektif saat ini. Jadi mungkin teman-teman Isomania jika pengen mendalami lebih lanjut nanti bisa dipelajari di bukunya Pak Jarwo tentang perkembangan bola voli modern. Ini terbit kapan Pak Jarwo? 2017 Mas. Jadi buku yang pertama saya sebenarnya bukan ini buku kedua saya. Buku pertama saya Teknik Dasar Bola Voli, Volleyball for All. Ini buku kedua, Perkembangan Bola Voli Modern 2017. Buku yang pertama 2009. Kemudian buku yang ketiga
2018 tentang kemampuan dasar bola voli mini, dan insya Allah 2020 ini akhir terbit lagi buku saya yang keempat, menjadi pelatih bola voli yang profesional, insya Allah. Amin. Nah ini pelatih apa nulis buku ini? Kedua-duanya Mas, insya Allah bisa beriringan. Oke, terus untuk yang ini Mas, saran menjadi seorang pelatih apa sih? Ya. Kebanyakan kan di Indonesia sendiri, kita tahu sendiri, yang pelatih itu kebanyakan dari seorang pemain, terus pensiun, jadi seorang pelatih. Apakah basic-basic yang harus dimiliki seorang pelatih? Kan ada juga beberapa pelatih yang memang dia bukan seorang pemain, seperti Pak Putut, terus seperti Pak Ibarsyah, itu kan bukan pelatih pemain murni dulunya ya, mungkin pernah bermain voli cuma bukan pemain profesional. Mungkin syarat-syaratnya mungkin ada. Baik, untuk menjadi pelatih yang bagus memang ada beberapa syarat. Yang pertama adalah memang dia sebaiknya memiliki basic dulu pernah menjadi pemain bola voli yang sampai profesional lah, katakanlah sampai nasional atau internasional. Karena apa? Dari pengalaman yang dia peroleh akan memberikan wawasan kepada atletnya, juga menjadi role model atau peran bagi atau contoh bagi atlet-atletnya bahwa pelatih saya sudah sampai timnas, dia pernah mengalami dilatih pelatih-pelatih yang bagus. Selain dari situ juga harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang itu bisa diperoleh melalui jenjang sekolah atau perguruan tinggi yang olahraga, ataupun juga lisensi kepelatihan. Jadi ketiga unsur itu memang sangat penting Mas. Jadi dari pengalaman dia menjadi atlet, kemudian dia dedikasi dari perguruan tinggi ataupun olahraga, kemudian dia juga mencari lisensi kepelatihan, menempuh jenjang kepelatihan, itu yang ketiga-tiganya istilahnya sangat mendukung. Akan lebih bagus Mas seperti itu. Oh, seperti itu. Terus untuk program latihan sendiri itu apakah pelatih juga harus punya mindset sendiri-sendiri, ataukah memang saat waktu pengambilan lisensi sudah ada bahan seperti ini bakal melatih atau seperti apa? Soalnya kan kita juga sebagai penikmat voli juga awam, program latihan pelatih A sama B kadang berbeda, seperti itu gimana? Program latihan itu memang secara sistematis sebenarnya sudah ada pakemnya. Biasanya dibagi dari pembagian 4 periodisasi, yaitu persiapan umum, persiapan khusus, kemudian pra-kompetisi dan kompetisi. Itu yang umum Mas. Namun jenjang ataupun penataran untuk program latihan itu sendiri biasanya sudah diberikan di penataran pelatih. Akan tetapi karena biasanya terbatasnya waktu di program penataran pelatih, maka banyak pelatih yang mengembangkan diri sendiri dari pengetahuan atau pengalaman yang dia peroleh, sehingga memang banyak program-program latihan yang disusun oleh para pelatih itu berbeda-beda. Selain itu juga kadang terkendala oleh schedule dari organisasi atau federasi yang terlalu mepet. Biasanya persiapan untuk event-event itu sangat minim, seperti persiapan untuk SEA Games kemarin kurang lebih cuma sekitar 3 atau 4 bulan, sehingga kadang ini menjadi kendala bagi para pelatih untuk menyusun program latihannya. Oke, terus untuk ini Mbak Dewo, ini kan di buku juga tertulis psikologi klinis bagi atlet bola voli. Jadi terkadang pelatih saat latihan kita udah setting sedemikian hingga terus saat di lapangan ternyata skenario-nya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan pelatih. Apakah hal itu juga harus dikuasai pelatih? Aku harus melakukan seperti ini jika itu seorang pelatih seperti itu. Seiring pengalaman dia memegang tim, maka dia akan merasakan bahwa ini kondisi tim lagi terjadi seperti ini, maka dia harus punya decision making yang bagus, pengambilan keputusan yang bagus, sehingga alternatif yang dia siapkan untuk manakala planning atau strategi yang dia rancang tidak jalan, maka secepatnya harus dirubah. Sehingga memang kemampuan pelatih dengan pengalaman yang tentu saja dia miliki ini menentukan keberhasilan dari strategi yang dia jalankan di lapangan, Mas. Termasuk ini ya, mungkin kondisi tempo kalah terus, mungkin ada apa itu harusnya terus seperti evaluasi sama pelatih. Terus kayak kan banyak sekali sebenarnya kayak pemain voli yang kita jumpai ya, saat dia latihan
dia performanya 100%, bagus sekali. Makanya nggak 100% ya, mungkin 80% yang 20% pertandingan. Kalau seperti itu terus saat dia tanding ternyata anak tersebut atau atlet tersebut mentalnya down, terus hal-hal seperti itu tipsnya gimana aja? Jadi untuk pelatih, pendekatan secara personal maupun pendekatan secara klasikal itu harus memahami kapan kita melakukan pendekatan personal kepada atlet, manakala atlet itu mungkin mengalami suatu permasalahan pribadi yang mungkin tidak terlihatan dari pada saat anak itu perform. Mungkin dia punya permasalahan pribadi apa, maka di luar jam-jam latihan sangat bagus bagi para pelatih itu kenal dekat, tahu pribadinya dari atlet tersebut, sehingga sangat mudah nanti mencarikan solusi atau membangkitkan atau memberikan motivasi kepada atlet itu. Misalnya lagi galau gitu ya. Lagi galau diputus pacarnya, terus mentalnya jadi down. Mindset tujuan latihan itu apa sih? Ini harus berkaitan dua arah, Mas. Jadi antara pelatih dengan atlet itu harus punya satu tujuan yang sama. Biasanya pelatih itu tidak menjelaskan kepada atlet, ini yang terjadi. Jadi pelatih itu punya tujuan, aku tujuannya ini loh. Tetapi atlet tidak paham apa yang tujuan dari pelatih tersebut. Sehingga dalam hal ini adanya kumpul bersama, kemudian evaluasi, briefing itu sangat penting dalam rangka untuk memberikan ini loh tujuan dari latihan yang kita jalankan, sehingga atlet paham, jadi paham ini loh kamu itu tujuannya nanti ke sana, sehingga atlet dan pelatih punya satu visi yang sama dalam meraih suatu target yang diinginkan. Terus ini kan di sini juga tertulis kejenuhan terhadap latihan. Betul. Seperti kita kan latihan tiap hari, pagi latihan, sore latihan, itu dilakukan selama seminggu mungkin bisa 6 kali atau 5 kali dalam seminggu. Nah, untuk mengatasi hal seperti itu, kebanyakan kalau klub-klub lainnya refreshing itu pun juga kalau pas ada event. Nah, terus seumpama kita latihan tiap hari mengurangi kejenuhan kan mungkin kalau tiap minggu cuma dikasih libur, bisa libur itu mungkin tips yang lain. Mungkin biar teman-teman dari Yusomania juga tahu kalau kita jenuh latihan itu kita harus ngapain gitu. Variasi latihan, Mas. Jadi dalam prinsip latihan itu ada namanya variasi. Jadi latihan itu bervariasi. Katakanlah masih di persiapan umum, persiapan awal untuk suatu kompetisi, sehingga di persiapan umum itu mungkin latihan pertama kita berikan tentang bagaimana seprosip yang bagus. Latihan kedua tidak harus bermain voli, Mas. Bisa kita bermain dengan bola atau bermain futsal atau bermain bola tangan dan sebagainya. Yang penting apa? Jangan sampai terjadi kejenuhan. Biasanya kejenuhan itu terjadi karena monoton. Dalam setiap program itu atlet hanya melatihkan ini dan ini. Kemudian di dalamnya kurang ada variasi dan tantangan bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan. Terus sebenarnya buku ini untuk bola voli indoor atau bola voli pantai, Pak? Di dalamnya memang ada contoh-contoh program latihan yang saya tunjukkan di bola voli pasir, karena basic misalkan kita mau mengenalkan anak juga keluar, misalkan anak kita bawa keluar untuk bermain voli pasir 2 lawan 2 itu juga sangat bagus. Di dalam latihan indoor pun juga boleh 2 lawan 2 untuk latihan bagaimana dia menguasai lapangan, kemudian dia bisa melakukan passing sendiri, umpan sendiri, dan smash sendiri. Jadi di dalam buku ini ada program latihan yang terkait bola voli indoor juga dengan bola voli pasir. Namun memang hanya contoh-contoh saja dari program latihan yang mungkin sudah saya buat. Terus untuk yang program latihan itu kan ada program latihan jangka pendek, jangka panjang, dan lain-lain. Terus ada lingkungan latihan. Maksudnya lingkungan latihan? Lingkungan latihan di sini adalah suatu kondisi di lingkungan di mana atlet itu berlatih, Mas. Itu sangat menentukan. Di mana milieu atau lingkungan yang mendukung, istilahnya contoh ini misalkan suatu latihan dari sekitarnya ada masyarakat yang menonton ataupun ada orang tua atau siapa yang menonton di situ, menjadi suatu motivasi tersendiri. Seperti pemain Proliga itu kalau dia main di Indonesia yang pemain asing itu sangat senang karena apa? Antusias penonton. Nah, itu salah satunya memang memotivasi anak untuk berlatih, memotivasi anak untuk bermain bagus. Selain juga itu bisa untuk melatih mental anak.
berarti seperti mengenalkan bola voli sejak dini ke anak, kayaknya sebenarnya mungkin jadi salah satu terobosan untuk menghindari anak untuk bermain gadget atau apa mungkin Pak Jarwo. Mungkin bisa diajak ke lapangan atau halaman untuk latihan sekedar latihan. Ya. Nah terus untuk yang program latihan untuk bulan puasa seperti ini Pak Jarwo. Ya. Seperti apa mungkin tipsnya, mungkin kan teman-teman dari Yusomania bisa tahu nanti saya harus ngapain sih, apalagi saat ini kan kita dalam kondisi yang kurang bagus. Kita keluar juga nggak boleh, maksudnya keluar jauh-jauh kalau nggak perlu ada kepentingan. Jadi kita untuk melakukan latihan, kita menghilangkan kejenuhan di rumah itu mungkin ada tipsnya apa Pak Jarwo? Baik, untuk latihan di rumah untuk para pemain bola voli memang tetap mengembangkan dari 3 komponen utama dari latihan fisik. Kalau itu latihan fisik yang bisa dilakukan misalkan seperti kekuatan, bisa menggunakan alat atau tanpa alat, yaitu sit up, push up dan sebagainya. Kemudian untuk kecepatan bisa lari sprint pendek. Kemudian untuk daya tahan bisa ya lari muter di sekitar lingkungan kita atau rumah atau mana yang di sekitar saja. Yang itu 3 komponen utama dari latihan fisik. Kemudian latihan teknik kita bisa melakukan passing dengan mungkin keluarga, kakak adik, kemudian misalkan dengan bantuan tembok, dengan sasaran. Yang penting tetap ball feelingnya jangan sampai hilang. Gitu. Jadi bisa juga menggantung bola dengan tali atau apa. Jadi yang bisa kita lakukan di rumah tetap dilakukan. Kemudian usahakan juga setiap hari, entah itu pagi atau sore, tetap dilakukan sekali dalam sehari. Itu sudah cukup untuk membuat kondisi tubuh bagus. Oh, jadi seperti itu teman-teman Yusomania. Mungkin bisa dilakukan apa yang dikatakan Pak Jarwo tadi, latihan selama bulan puasa mungkin biar nggak menguras tenaga, terus malah buka puasa waktunya itu kan enggak. Ya baik dilakukan sore hari Mas, jadi mendekati buka puasa itu. Jadi baiknya latihan pada bulan puasa dilakukan mendekati buka puasa. Terus baiknya kalau seorang pelatih itu kan memberikan motivasi, kata-kata motivasi. Betul. Itu terkadang kalau di pas latihan anak itu diajar dalam bentuk mungkin latihannya di press atau saat pemberian motivasinya saat pertandingan. Baiknya di mana itu? Pertanyaan yang bagus ini Mas, sulit ini. Jadi memang latihan itu didesain, memang di dalamnya sudah ada suatu penekanan stressing pada saat latihan itu Mas. Contoh misalkan 10 bola bagus. Ya, anak justru melakukan atau mengejar bola 10 bola dengan itu melatih daya juang. Ya, di mana itu secara langsung di lapangan sudah dilatihkan stressing daya juang. Kemudian pada saat latihan memang seperti itu Mas, dilatihkan stressing posisinya. Kemudian kita hanya bisa mungkin katakanlah 1% dalam satu pertandingan itu pelatih memberikan motivasi itu, bahkan kadang motivasi itu menjadi anti motivasi bagi atlet kalau itu salah cara pengucapannya, kata-katanya nggak pas. Itu jadi pelatih harus benar-benar memilih kata-kata yang itu bisa membangunkan motivasi dari atlet untuk semangat lagi, dan masing-masing pemain itu beda caranya, tidak bisa disamakan. Ya terkadang kan pelatih memberikan instruksi atau kepada atlet yang masih junior atau dikasih kata-kata seperti ini, terkadang dia malah down. Mungkin dikasih tahu dengan cara yang agak sedikit kasar karena wataknya memang watak bocah itu wataknya bocahnya seperti itu, mungkin bisa down. Ini seperti itu aja. Iya betul Mas. Terus untuk buku ini, maksudnya buku ini kalau mau beli di mana sih Pak Jarwo? Baik, buku ini bisa langsung ke saya, ke pelatih, ke saya, atau bisa juga melalui IG-nya @bukuolahraga, bisa juga lewat UNY Press di Plaza UNY. Oh, jadi teman-teman Yusomania yang menginginkan buku tentang perkembangan bola voli modern dari Pak Jarwo itu bisa menghubungi apa yang diutarakan Pak Jarwo tadi. Kalau di Yuso kita belum jualan. Segera jualan di Yuso belum bisa berkembang secara baik. Nanti insya Allah untuk
ke depan kita selain media Yuso kita juga mengembangkan untuk divisi jualan. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin memerlukan jersey dan perlengkapan bola voli untuk tahun-tahun berikutnya, insya Allah bisa kita akomodir. Terus untuk yang terakhir Pak Jarwo, ada pesan dari Pak Jarwo untuk teman-teman Yusomania yang sedang belajar voli. Baik, pesan saya adalah yang pertama kaitannya untuk atlet, silahkan bergabung di klub khususnya Yuso Yogyakarta ya. Yang semuanya tahu yang putri di mana tempatnya, yaitu di Kepingan, kemudian yang putra yaitu di Lanut ataupun di SMK 3 Jetis. Silahkan bergabung di klub-klub sesuai dengan usia-usia kategori usianya. Kemudian jangan malu, yang penting mau belajar dulu untuk menjadi pemain bola voli yang baik. Tidak harus menjadi pemain yang internasional atau nasional, semampu kita sesuai kemampuan kita. Kemudian untuk para pelatih, terus berlatih, kemudian terus mengembangkan diri, jangan merasa puas diri dengan apa yang sudah diperoleh. Kemudian belajar tidak harus melalui sekolah, tapi juga bisa dengan melalui media-media yang kita miliki, baik itu cetak maupun via online belajarnya. Jadi kemudian yang terlebih penting adalah untuk para pelatih mau sharing dengan pelatih yang lain. Jangan merasa paling hebat atau jangan merasa paling bagus, tetapi atlet yang bagus itu terbentuk dari banyak pelatih. Jadi kita bisa bekerja sama antar para pelatih sehingga akan menjadi bagus. Saya kira itu. Oke. Terus tadi mungkin belum disebutkan Mas harga bukunya. Baik, harga bukunya ini 70.000 ya. Meskipun ada diskon nanti bagi para pelatih atau para mahasiswa yang itu mungkin menginginkan dari buku ini, sehingga fleksibel Mas Joko. Oke. Ya. Terima kasih Yusomania. Jadi selain hari ini kita mendapat pengetahuan dari isi buku dari Pak Jarwo, dari Yuso juga akan mengadakan giveaway. Jadi nanti kuisnya bisa diikuti di Instagram Yuso @yuso_volley atau di fanpage-nya Yuso Yogyakarta. Nanti hadiahnya berupa 3 buku perkembangan bola voli modern dari Pak Sujarwo. Nanti yang beruntung ya. Mungkin dari itu pertemuan siang ini mungkin yang untuk ke depan insya Allah kita akan mengundang beberapa narasumber lagi seperti Pak Putut, insya Allah nanti ada Mas Andri, ada Mas Mamat, dan mas-mas yang lain ini yang dulu masih berhubungan sama Yuso. Mungkin juga wasit juga nanti bisa teman-teman bisa tanya tentang perkembangan wasit. Nanti insya Allah akan kita hadirkan di sini. Pantengin terus channelnya Yuso, jangan lupa like dan subscribe channelnya Yuso. Terima kasih. Salam olahraga.